Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai inverse matrik yang beranggotakan Vira Sonia dengan BP 1710941002, Najla Afifa Amni dengan BP 1710941020, Debbie Dwi Sintia dengan BP 1710941023, Rita Karniati dengan BP 1710941030 dan Anggrek Diana dengan BP 1710941031 dengan dosen pengampu Ibu Reri Afrianita MT. Selanjutnya definisi. Jika A dan B adalah sebarang matrik bujur sangkar, sedemikian hingga AB sama dengan BA sama dengan matrik identitas, maka B merupakan inverse dari A atau A inverse dan sebaliknya. Matrik yang mempunyai inverse disebut dengan invertible atau non-singular. Selanjutnya, untuk mendapatkan A inverse dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode matrik adjoint atau determinan. Yang kedua, dengan menggunakan metode operasi baris elementer atau OBE atau operasi kolom elementer atau OKE. Mencari inverse dengan matrik adjoint. Di sini kita harus mengingat kembali sifat dari matriks adjoint, yaitu A kali adjoint sama dengan adjoint A kali A, di mana A sama dengan 1. Jika A tidak sama dengan 0, maka A kali adjoint per A sama dengan adjoint per A kali A sama dengan 1. Di sini dapat diketahui juga menurut definisi metrik inverse, di mana A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan 1. Ini berarti bahwa A inverse sama dengan adjoint per A dengan A tidak sama dengan 0. Contoh pemasukan dari rumus adjection tersebut yaitu misalnya carilah inverse dari A sama dengan A, B, C, D. Dimana solusi dari contoh tersebut yaitu D dapat diibaratkan menjadi C11, min B diibaratkan C21, min C diibaratkan C12, dan A diibaratkan C22. Lalu masukkan ke dalam rumus yang menjadi D min B min C A. Lalu dilanjutkan adjunction-nya yaitu AD kurang BC. Maka A inverse-nya yaitu adjunction per A sama dengan 1 per AD BC kali D metrik D min B C A. Di sini terdapat contoh soal dari penyelesaian inverse. Soalnya yaitu carilah inverse dari A sama dengan 2 dengan baris pertamanya yaitu 2, 4, 4, baris kedua 1, 3, 2, dan baris ketiga min 1, min 2, min 3. Solusi penyelesaiannya yaitu C11 dan M11 itu sama dengan min 5. C12 sama dengan min 12 itu sama dengan 1. C13 dan M13 itu sama dengan 1. C21 dan M21 itu sama dengan 4. C22 dan M22 itu sama dengan min 2. C23 dan min M23 sama dengan 0. C31 dan M31 sama dengan min 4. C32 dan min M32 sama dengan 0. C33 dan M33 sama dengan 2. Maka masukkan ke dalam penyelesaian tersebut. Maka diperolehlah adjunction-nya yaitu dengan inverse-nya sama dengan min 2. Selanjutnya, mencari inverse dengan
operasi baris elementer, di mana jika A matriks persegi non-singular dengan OBE terhadap A dapat direduksi menjadi bentuk normal matrik identitas, sedemikian hingga P dikali A sama dengan matrik identitas, dengan P hasil penggandaan matriks elementer atau baris, di mana selanjutnya P dikali A sama dengan matrik identitas, P inverse dikali P dikali A sama dengan P inverse dikali matrik identitas. Selanjutnya, matrik identitas dikali A sama dengan P inverse, lalu A sama dengan P inverse. Dengan demikian, hasil penggandaan matriks elementer atau baris ini pada hakikatnya adalah inverse dari matriks A. Teknis dari pencarian inverse dengan operasi baris elementer ini adalah di mana A bersanding dengan matriks identitas akan sama dengan matriks identitas bersanding dengan A inverse. Selanjutnya, contoh soal operasi baris elemen, di mana soalnya itu carilah inverse dari B 244 132 min 1 min 2 min 3 dengan melakukan operasi baris elemen. Solusinya itu di mana menyandingkan matriks B dengan matriks identitas, yaitu 244 132 min 1 min 2 min 3 dengan matriks identitas 100010001. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memindahkan perletakan baris pertama dengan baris ketiga, sehingga didapatkan hasil min 1 min 2 min 3 132 244. Langkah selanjutnya yaitu membuat baris kedua kolom pertama menjadi angka 0 dengan menggunakan rumus baris kedua ditambah dengan baris pertama akan didapatkan hasil 0 1 min 1. Selanjutnya itu merubah baris ketiga kolom pertama dengan angka 0 sehingga didapatkan hasil 0 0 min 2 dengan menggunakan rumus B3 atau baris ketiga ditambah 2 dikali baris pertama. Selanjutnya itu merubah baris pertama kolom pertama dengan angka 1 dengan mengalihkan baris pertama tersebut dengan min 1 sehingga didapatkan hasil 1, 2, 3. Langkah tersebut diulangi sampai matriks identitas berubah tempat pada matriks B sehingga didapatkan B inverse sama dengan 5/2 min 22 min setengah 1 0 min setengah 0 min 1. Selanjutnya mencari inverse dengan operasi kolom elementer, di mana jika A matriks persegi non-singular dengan operasi kolom elementer terhadap A dapat direduksi menjadi bentuk normal matriks identitas. Sedemikian hingga didapatkan A dikali Q sama dengan matriks identitas, dengan Q merupakan hasil penggandaan matriks elementer atau kolom. Selanjutnya, di mana A dikali Q sama dengan matriks identitas, A dikali Q inverse sama dengan matriks identitas dikali Q inverse. A dikali matriks identitas sama dengan Q inverse, di mana A sama dengan Q inverse. Yang ini berarti A inverse sama dengan Q. Dengan demikian, hasil penggandaan matriks elementer atau kolom ini pada hakikatnya adalah inverse dari matriks A, di mana teknis pencarian inverse dari operasi kolom elementer ini, di mana matriks A per matriks identitas akan sama dengan matriks identitas per matriks A inverse. Mengetahui metode mencari inverse dengan oke, maka ada contoh soalnya dengan melakukan metode oke. Yang soalnya inverse pada kolom pertama 2, 1, min 1, pada kolom kedua 4, 3, min 2, pada kolom ketiga 4, 2, min 3. Solusinya yaitu inverse B per I sama dengan pada kolom pertama itu K21 sama dengan 2, K12 sama dengan min 1, K13 sama dengan 1, K1 sama dengan setengah, K3 sama dengan min 1. Jadi hasilnya inverse I per B min 1. Didapatkan hasil B min 1 itu inverse pada kolom pertama 5/2
min 1/2, min 1/2, pada kolom kedua min 2, 1, 0, pada kolom ketiga 2, 0, min 1. Sifat-sifat matrik inverse ada 3. Yang pertama, matrik inverse jika ada adalah tunggal. Andaikan B dan C adalah inverse dari matrik A, maka berlaku AB sama dengan BA sama dengan I, dan juga AC sama dengan CA sama dengan I. Tetapi untuk PAC, B inverse dari AC sama dengan BI sama dengan B, dan BAC sama dengan BA inverse dari C sama dengan IC sama dengan C. Kedua, inverse dari matrik inverse adalah matrik itu sendiri. Andaikan matrik C sama dengan inverse matrik A, maka berlaku AC sama dengan CA sama dengan I. Tetapi juga berlaku C inverse dari C sama dengan C inverse dari C kali C sama dengan I. Sifat-sifat matrik inverse yang ketiga. Matrik inverse bersifat non-singular atau determinannya tidak nol, di mana determinan A kali A inverse sama dengan determinan A dikali determinan A inverse. Selanjutnya, determinan I atau matrik identitas, yaitu diagonal utamanya yang bernilai 1. Selanjutnya, determinan I sama dengan determinan A dikali determinan A inverse. Selanjutnya, 1 sama dengan determinan A kali determinan A inverse tidak sama dengan 0, atau determinan A tidak sama dengan 0, maka didapatkan determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Ini berarti bahwa determinan A inverse adalah tidak 0 dan kebalikan dari determinan A. Sifat-sifat matrik inverse yang keempat, jika A dan B masing-masing adalah matrik persegi berdimensi n. Nah, dan berturut-turut A inverse dan B inverse adalah inverse dari A dan B, maka berlaku hubungan matrik AB inverse sama dengan matrik B inverse dikali matrik A inverse, di mana untuk matrik AB dikali AB inverse sama dengan matrik AB inverse dikali dengan matrik AB sama dengan matrik identitas. Di sisi lain, untuk matrik AB dikali matrik B inverse kali A inverse sama dengan A kali B, B inverse kali A inverse sama dengan A kali A inverse sama dengan matrik determinan. Selanjutnya, matrik B inverse kali A inverse dikali AB sama dengan matrik B inverse dikali matrik A inverse dikali A dikali B sama dengan matrik B inverse dikali B sama dengan matrik identitas. Sifat-sifat matrik inverse yang kelima, yaitu jika matriks persegi A berdimensi n adalah non-singular, maka berlaku sifat yaitu matrik A transpose yang diinverskan akan sama dengan matrik inverse yang ditransposkan, di mana sifat determinan itu sendiri untuk matrik A transpose sama dengan matrik A atau tidak sama dengan 0, maka pada matrik A transpose yang diinverskan dikali A transpose sama dengan A transpose dikali matrik A transpose yang diinverskan sama dengan matrik identitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.